pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang submateri, yaitu pada materi pokok, objek, IPA, dan pengamatannya. Dalam materi ini terdapat sub, yaitu yang disebut dengan pengukuran. Nah, di sini ada modul. Modul ini dibuat untuk memudahkan anak-anak dalam belajar. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA. Nah, di penyelidikan IPA ini kita perlu melakukan penyelidikan IPA itu ada 3 prosedur. Yang pertama, pengamatan, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga menyimpulkan dan mengomunikasikan. Nah, masih ingat kan anak-anak tentang 3 prosedur ini? Di dalam pengamatan ini kita pasti melakukan kegiatan, yaitu pengambilan data, proses pengambilan data. Nah, di sini pengambilan data itu identik dengan yang namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Minggu lalu sudah kita bahas tentang data kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa. Ya. Kemudian di sini pengukuran sendiri ini anak-anak, biasanya kan kalau di sekitar kita itu anak-anak harus penjahit dulu ya untuk mengukur mau dibuatkan baju yang seberapa sesuai ukuran tubuhnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mengukur atau pengukuran. Terjadi pengukuran di dalam tinggi badan itu berapa, kemudian lebarnya berapa, gitu kan. Nah, tapi nggak cuma itu, banyak sekitar kita itu tentang pengukuran. Nimbang cabai, nimbang bawang putih, bawang merah, itu juga pengukuran. Nah, untuk memperoleh deskripsi objek yang kita amati, itu kita perlu melakukan pengamatan. Nah, pengamatan di sini banyak contoh alat yang digunakan untuk pengamatan itu ada alat ukur, misalnya penggaris, terus apalagi mistar, ya kan, banyak. Terus ada lagi juga lup, kaca pembesar, itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur. Kemudian ada mikroskop dan sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tentang pengukuran. Konsep dari pengukuran sendiri. Pengukuran ini ada yang perlu dipahami, yaitu ada 3 hal. Nah, ini dibesarkan, lihat ya di sini. Nah, ini ada yang namanya mengukur. Mengukur itu apa sih? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi mengukur itu adalah kegiatan membandingkan. Contohnya, anak A dengan anak yang B. Anak A ini perempuan, anak B ini laki-laki. Apakah anak A dan anak B ini selalu sama hasil pengukurannya? Jika menggunakan tangan, misalnya menggunakan jengkal, belum tentu sama kan? Nah, seperti itu. Ini adalah kegiatan membandingkan, jadi membandingkan antara si A dan juga si B. Seperti itu. Itu adalah kegiatan mengukur. Oke. Kemudian ada di sini kan pengertian mengukur kan diukur dengan besaran sejenis. Nah, besaran sendiri itu apa? Besaran sendiri itu, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, serta dapat dinyatakan dengan satuan tertentu. Jadi, besaran ini, nah dia itu harus memiliki nilai. Kalau memiliki nilai, berarti dia termasuk di dalam besaran. Contohnya, panjang. Panjang kan ada nilainya. Misalkan 10 cm. Nah, itu berarti dia dikatakan sebagai besaran. Kemudian massa, besaran yang namanya massa. Misalnya cabai itu 1 kg. Nah, kilogram, ya kan? Nah, itu dia memiliki nilai-nilainya 1 kg. Seperti itu. Kemudian di sini juga
di dalam besaran kita perlu menggarisbawahi. Nah ini di warna abu-abu ini ada satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Jadi bisa aja sentimeter, milimeter, kemudian sentimeter, ya kan? Gitu. Itu juga kilogram, hektogram, dan lain-lain. Nah, anak-anak, satuan sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu apa? Satuan baku itu adalah satuan yang menghasilkan ukuran sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, ini contohnya ada penggaris, mistar, stopwatch, jangka sorong, mikrometer kub, dan lain-lain. Nah, maksudnya ini apa? Menghasilkan ukuran sama meskipun dilakukan orang yang berbeda. Contohnya tadi si A dan si B. Si A perempuan, si B laki-laki. Dia itu orangnya berbeda, ya kan? Si A dan si B sudah beda, perempuan dan laki-laki. Namanya A sama namanya B. Kemudian dia itu ketika menggunakan penggaris, hasilnya itu sama. Mengukur buku misalnya, buku paket sekolah. Nah, si A dan si B ini ketika mengukur buku menggunakan penggaris, hasilnya sama. Oh, panjang bukunya 8 cm. Nah, itu berarti satuan baku yaitu satuan yang menghasilkan ukuran sama. Berarti penggaris itu termasuk ke dalam alat ukur satuan baku. Itu beda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini adalah satuan yang menghasilkan ukuran berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, ukurannya sudah jelas berbeda dan orangnya juga berbeda. Contohnya tangan. Ukur benda menggunakan tangan pasti beda. Satu tangan dengan satu tangan yang lainnya itu pasti nggak sama ukurannya. Nah, itu namanya satuan tidak baku. Sekarang di satuan itu ada kesepakatan internasional sehingga disebut dengan satuan internasional. Nah, satuan internasional ini memiliki syarat ada 3, yaitu sifatnya tetap, tidak mengalami perubahan, kemudian dapat berlaku di semua tempat. Jadi dapat diterima oleh semua tempat, nggak cuma di Kediri, tapi di Surabaya, di Jakarta, semuanya sama. Itu adalah satuan internasional. Kemudian yang terakhir, dia dapat ditiru. Nah, mudah untuk orang lain. Jadi kalau menggunakan penggaris pasti senti, ya udah semua pakai sentimeter. Nah, itu mudah ditiru. Seperti itu. Kemudian setelah tadi kan ada tiga hal, satuan, besaran, dan mengukur. Sekarang kita membahas tentang besaran. Besaran itu terbagi menjadi 2, anak-anak. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Contohnya ada 7. Nah, ini termasuk besaran pokok itu. Nah, ini juga ada satuannya, kemudian alat ukurnya. Nah, ini sudah pasti. Jadi, untuk mengingat bahwa besaran pokok perbedaan besaran pokok dan turunan, kalau besaran pokok itu dia satuannya hanya 1, pokok jadi utama, meter ya sudah cuma M, massa ya sudah cuma kilogram gitu. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang alat ukur yang ada di besaran pokok. Contohnya alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini yang pertama ada penggaris. Penggaris itu memiliki ketelitian 0,5 mm. Nah, ini contohnya ada balok ya di sini. Balok. Nah, ini diukur menggunakan penggaris. Dia ukurannya berapa? Sudah terlihat ya di sini. Dia panjangnya ini adalah 7 cm. Kalau penggaris kan identik dengan cm. Jadi ini panjangnya adalah 7 cm. Sekarang membahas tentang alat ukur yang berikutnya, yaitu jangka sorong.
Jangka sorong ini memiliki taraf penelitian 0,1 mm. Cara membacanya itu kita harus melihat di jangka sorong ini ada dua skala utama. Ada skala nonius dan juga skala utama. Nah, kamu harus memperhatikan skala utama itu yang ini, skala nonius yang kecil-kecil. Nah, ini skala nonius. Kemudian mencari garis yang berhimpit, garis yang berdekatan, kemudian kita jumlahkan. Itu cara mengukur dengan menggunakan alat ukur jangka. Nah, contoh soalnya, berapakah panjang benda yang diukur dengan jangka sorong pada gambar berikut sebagai contoh soal. Nah, contohnya ini dia mengukur paku, panjangnya paku, ya kan? Nah, di sini yang atas ini adalah skala utama dan yang bawah ini adalah skala nonius. Penyelesaiannya, skala utama itu harus dicari dulu berapa di sini. Nah, skala utama ini adalah kita lihat skala yang atas, namun yang mendekati skala bawah 0. Nah, di sini terlihat angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mendekati angka 0 ini angka berapa? Yang atas. 1 kan? Nah, jadi kita pilih 1. 1, oh ini masih ada lebihannya, berarti nggak cuma 1 aja. Tapi kita bisa menulis 1,1. Karena kan jarak 1 ke 2 ini kira-kira ada 10 satuan, ya kan? Jadi yang mendekati angka 0 ini ada 1,1, sehingga kita tulis di sini 1,1 cm, karena di sini sudah tertera cm untuk skala utama. Sehingga 1 cm ini harus dirubah, 1,1 cm ini harus dirubah ke bentuk milimeter, sehingga kita sudah mengetahui bahwa cm ke milimeter itu adalah turun 1, sehingga komanya mundur. Jadi jawabannya adalah 11 mm untuk skala utama. Sekarang untuk skala nonius. Skala nonius itu adalah skala yang kecil-kecil ini. Nah, kita lihat di sini skala nonius yang dia itu garisnya lurus. Garisnya lurus dengan yang skala utama. Ini berapa? Nah, bisa kita lihat di sini ada 6. 6 yang lurus. Kalau di sini kurang lurus sedikit. Nah, jadi 6. Ya sudah kita tulis 6 dikali 0,1 mm. Kenapa 0,1 mm? Karena taraf penelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Sehingga 6 dikali 0,1 mm sama dengan 0,6 mm. Ini adalah hasil dari skala nonius. Sekarang belum selesai nih, kita harus menjumlahkan dulu skala utama dijumlahkan dengan skala nonius, yaitu 11 ditambah 0,6, hasilnya 11,6 mm. Nah, ini adalah hasil akhir panjang dari paku ini. Gitu. Kalau dirubah ke cm, itu kita tinggal merubah saja dari milimeter dirubah ke centimeter. Nah, gampang ya. Untuk alat ukur selanjutnya adalah mikrometer scoop. Langkahnya sama. Nah, kita harus mengetahui taraf penelitian mikrometer scoop itu berapa. Ini 0,01 mm, lebih teliti daripada jangka sorong. Untuk mengukur bendanya ditaruh di sini, ada batu ini. Nah, ini untuk mengukur benda. Sekarang turun. Contoh soal pengukuran tebal batang terlihat seperti gambar di bawah ini. Hitunglah hasil dari pengukuran mikrometer di bawah ini. Adalah titik-titik milimeter. Jadi, kita harus menghitung tebal batang ini. Caranya sama, kita harus mencari skala utama dan juga skala nonius. Untuk skala utama ini adalah yang sebelah kiri ini, yang ada milimeter ini, yang besar pokoknya. Nah, itu adalah skala utama. Kalau yang ini horizontal ya. Kalau yang vertikal, yang kecil-kecil vertikal ini adalah skala nonius. Seperti itu. Nah, skala horizontal ini adalah skala utama, sehingga kita harus melihat berapa sih skala utama dari mikrometer scoop ini ketika dia mengukur batang, tebal batangnya, ya kan. Nah,
kita harus melihat angka di sini, deretan angka di skala utama yang dia itu lurus dengan garis vertikal, yaitu di sini yang mendekati berapa? 4 kan angkanya 4. Nah, tapi di sini ada lebihannya, berarti 4,5 karena jarak antara 0 ke 1 ke 2 adalah 0,5 mm. Sehingga di sini kita tulis 4,5 mm. Itu adalah skala utama. Di sini sudah tertera milimeter, sehingga kita tinggal nulis aja 4,5 mm. Sekarang untuk skala nonius. Skala nonius ini adalah yang skala vertikal, yang garis vertikal. Nah, di sini terlihat 45. Berarti kalau naik lagi kan ini yang lurus. Skala nonius itu lihat yang lurus antara skala utama dan skala nonius. Nah, berarti ini kan ini lurus. Nah, berarti skala 45 berapa angkanya? 46. 46 ditulis di sini. 46 dikali 0,01. Kenapa 0,01? Karena 0,01 mm adalah syarat ketelitian dari mikrometer krub. Sehingga kita tulis 46 dikali 0,01 mm, hasilnya adalah 0,46 mm. Sehingga kita tinggal menjumlahkan, yaitu skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Jadi hasilnya 4,5 mm ditambah dengan 0,46 mm sama dengan 4,96 mm. Gitu. Nanti sambil dibuka multinya pasti bisa. Untuk alat ukur yang berikutnya ada alat ukur massa, yaitu ini pakai neraca. Neraca itu pun neraca Ohaus di sini. Neraca Ohaus itu adalah neraca lengan yang digeser-geser dulu. Nah, neraca lengan ini dia punya 3 lengan, lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Cara menghitungnya, mengukurnya itu lebih gampang dari yang ininya. Tinggal jumlahkan, lengan belakang ini adalah tepat, berhenti jarumnya tepatnya ini ada di 300, sehingga ditulis 300 gram. Ingat ya anak-anak, kalau massa pasti menggunakan gram. Kalau internasionalnya adalah gram. Kita tulis 300 gram ditambah dengan 70 gram ditambah dengan 5,4 gram. Nah, kita tinggal lihat jarumnya ini tok. Terus dijumlahkan, ketemu deh hasilnya ini. Ini kan, nah, ini belajar. Sekarang kita beralih ke besaran turunan. Karena tadi besaran kan ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang yang besaran turunan ini, apa sih pengertiannya? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, itu contohnya luas. Luas itu terdiri dari panjang dikali lebar. Panjang satuannya M, lebar satuannya M, sehingga luas menjadi satuannya M pangkat 2 atau meter. Itu adalah besaran turunan. Jadi luas itu termasuk besaran turunan. Kalau M saja, itu kan termasuk panjang. Panjang itu termasuk ke dalam besaran pokok. Nah, jadi cuma itu aja bedanya. Ini yang bawah ada kecepatan berasal dari jarak itu meter, waktu itu sekon, sehingga rumusnya kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan itu ada beberapa. Ada percepatan, ada gaya, usaha, daya, dan lain-lain. Nah, untuk tugasnya, untuk tugas ini silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing, ditulis soalnya, jangan lupa identitasnya juga, nama, kelas, nomor absen. Dikerjakan di buku tulis, dijawab soal dulu, terus jawaban di bawahnya. Gampang kan ini? Terus yang kedua ini juga nggak hanya dijawab A, jawabannya A atau B, enggak, tapi harus menggunakan cara. Selanjutnya ada tugas berikutnya, yaitu tugas proyek individu. Ini gampang, hanya melakukan pengamatan terhadap benda sekitar.
Nah, nanti di buku tulisnya juga tetap ditulis tujuan ditulis. Setelah identitas di atas, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Tujuan ditulis, siswa dapat melakukan pengukuran dan menggunakan satuan yang tepat. Kemudian alat dan bahan, buku tulis, ballpoint ditulis. Kemudian cara kerja juga ditulis. Kemudian yang D, hasil pengamatan juga tabelnya digambar. Silakan anak-anak mencari benda bebas yang bisa dilakukan pengukuran. Nggak harus pengukuran pada besaran pokok, tapi boleh besaran turunan. Ini ibu ambil contoh, bendanya itu 8 buah apel. Nah, besaran yang dapat diukur apa? Massa kan? Apel nggak mungkin panjangnya kita ngukur, kan beda-beda setiap apel. Masanya kita ukur, berapa hasilnya? 2. 2 itu apa satuannya? 2 kilogram, karena massa. Gitu. Nanti anak-anak silakan mencari contoh 5 benda yang ada di sekitar. Nah, di sini kemudian besaran yang dapat diukur, hasil pengukuran, dan satuan. Di sini ada pertanyaan, silakan untuk pertanyaan juga ditulis di bukunya, kemudian dijawab. Pertanyaan jawab, pertanyaan jawab. Dan yang terakhir, ini ada kesimpulan, silakan dituliskan kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan setelah melakukan pengamatan. Bebas, kesimpulan apapun silakan sekreatif mungkin ditulis di bagian E. Gitu. Ya, jadi seolah-olah di buku tulismu ini kamu mengerjakan laporan atau LKS, mengerjakan LKS, namun harus disalin di buku tulis seperti itu. Ya, jika dari video ini ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui WA group yang sudah ada. Oke. Sekian dari Bu Ida, tetap semangat belajar dan semoga sehat selalu.